guys, balik lagi dengan aku Paula. Kali ini aku gak akan menceritakan tentang pengalaman horor, tapi aku akan menceritakan tentang kenyataan paling kelam yang pernah terjadi di Jepang. Sebuah tragedi yang membuat dunia terdiam, sebuah tragedi pembunuhan yang sangat tragis yang merenggut nyawa Junko Furuta. Seorang gadis SMA berusia 17 tahun yang hidupnya direnggut dengan cara paling keji yang gak bisa dibayangkan manusia. Dia disiksa, dipakai secara bergilir, bahkan dia disuruh minum urinnya sendiri. Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari 1971. Ia dibesarkan di Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Junko tinggal bersama kedua orang tuanya, seorang kakak laki-laki dan seorang adik laki-laki. Jadi si Junko ini anak tengah, guys. Saat itu Junko bekerja paruh waktu di sebuah pabrik percetakan plastik sejak Oktober 1988. Ia bekerja untuk menabung demi perjalanan kelulusan yang telah lama ia rencanakan. Selain itu, Junko juga telah menerima tawaran kerja di sebuah toko elektronik, tempat ia berencana bekerja setelah lulus sekolah. Junko juga dikenal sebagai siswi yang ceria dan berprestasi. Ia disukai oleh teman-teman sekelas maupun para gurunya. Menurut kesaksian teman-temannya, Junko bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Ia bekerja paruh waktu demi bisa menabung untuk masa depan. Namun, semua itu berubah pada tanggal 25 November 1988. Sore itu, Junko pulang dari tempat kerja. Ia tidak tahu bahwa ada 4 remaja laki-laki telah mengincarnya. Salah satu dari mereka adalah Hiroshi Miyano, seorang remaja 18 tahun yang dikenal sebagai pembuli dan katanya memiliki koneksi dengan Yakuza. Hiroshi ini pernah menyatakan cinta pada Junko tapi ditolak. Penolakan itu menjadi awal dari mimpi buruk bagi Junko. Hiroshi dan temannya Minato Nobuharu menyusun rencana. Mereka menculik Junko dan membawanya ke rumah orang tua Minato. Di sanalah selama 44 hari Junko mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan. Selama lebih dari 1 bulan Junko disekap. Junko diperkosa lebih dari 400 kali oleh para pelaku dan teman-temannya. Tubuhnya dipukuli, dibakar, dipaksa menelan benda-benda tajam, bahkan dipaksa tidur di balkon saat musim dingin. Junko sempat mencoba melarikan diri tapi gagal. Orang tua dari Minato ini sempat curiga dan menanyakan sama si Minato ini siapa perempuan yang dibawa Minato. Namun Minato menjawab bahwa Junko adalah pacar dari Hiroshi. Junko pun sempat memohon agar dibunuh saja, tapi mereka menolak. Tubuhnya rusak, jiwanya hancur, tapi ia tetap bertahan. Akhirnya pada 4 Januari 1989, Junko pun akhirnya meninggal dunia. Pada 23 Januari 1989, tepat 2 minggu setelah kematian Junko, Hiroshi Miyano dan teman-temannya ditangkap atas kasus pemerkosaan terhadap gadis lain. Dalam interogasi, Hiroshi mengira polisi sudah tahu tentang Junko. Hiroshi pun panik dan akhirnya mengaku bahwa ia telah membunuh Junko. Polisi akhirnya menemukan jasad Junko di dalam tong logam berisi semen yang dibuang di kawasan industri di Koto, Tokyo. Tubuhnya rusak parah, hampir tak bisa dikenali lagi. Sampai-sampai orang tuanya hanya bisa mengidentifikasi lewat sidik jari Junko. 4 pelaku utama Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Joi Ogura, dan Yasushi Watanabe semuanya masih remaja.
Karena itu mereka diadili sebagai anak di bawah umur. Namun masyarakat marah besar, merasa tidak adil atas vonis hukuman mereka. Hiroshi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sedangkan yang lainnya hanya 5-8 tahun. Tidak ada hukuman mati, tidak ada penjara seumur hidup. Nama asli mereka sempat disembunyikan oleh hukum Jepang. Namun ada seorang jurnalis Jepang membocorkannya. Mereka percaya kejahatan sekeji ini tidak pantas dilindungi. Junko Furuta kini dikenal sebagai gadis yang menderita 44 hari di neraka. Namanya menjadi peringatan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja dan bahwa keadilan tidak selalu datang tepat waktu. Junko, semoga kamu tenang di alam sana, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan berlebih. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, bantu kami dengan like, komentar, dan share. Dan jika kamu ingin kami mengangkat kasus-kasus lain yang terlupakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar channel kami terus berkembang dan kami selalu semangat untuk membuat channel lain. Terima kasih.